Kembali lagi bersama saya Podpel HM Terpel kali ini. Saya Rifdali Fatur Rahman, host kalian yang akan menemani Podpel kali ini selama beberapa menit ke depan. Di podcast kali ini kita akan membahas tema yang menarik, yaitu manfaat organisasi di dunia kerja ya. Dan tidak lupa juga kita tidak lengkap kalau nggak ada narasumber kan ya. Kita menghadirkan narasumber yang berpengalaman di bidang ini, terutama di bidang akademik dan organisasi, yaitu salah satu dosen TRPL Politeknik Engineering Indorama, yaitu Bapak Richard Agus Setiawan, STMSI. Selamat siang Rifyali. Selamat siang Pak. Apa kabar Pak untuk hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat juga. Kalau boleh tahu sebelum kita masuk ke tema ya, kita obrol dulu lah. Bapak kesibukannya seminggu atau akhir-akhir ini tuh apa sih Pak? Kalau boleh tahu. Akhir ini karena akhir semester jadi lagi ngerekap nilai nih. Jadi saya masuk kategori agak terlambat nih masukin nilai ya. Buat teman-teman mahasiswa mungkin banyak yang nungguin nilai dari saya berapa gitu. Karena masih direkap, masih ditimbang-timbang ini mana yang mau dilulusin, mana yang mau enggak nih gitu kan gitu ceritanya. Iya, oke. Semoga teman-teman di RPL ini lulus semua ya. Amin, 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 amin. amin, amin. Oke, kita bisa langsung kali ya ke topik Boleh? pertama ya di ini pada podcast kali ini. Bisa ceritain nggak sih Pak tentang sedikit latar belakang Bapak dan pengalaman Bapak dalam berorganisasi ataupun latar belakang Bapak background selama karir profesional sebelum menjalani karir profesional secara singkat aja sih Pak. Oke, singkatnya. Ya. Kebetulan saya, S1 saya mengikuti kuliah S1 dan S2 itu di kota yang berbeda. Jadi waktu S1 saya dulu di Bandung kebetulan ya, kemudian S2-nya saya di Batam. Nah, kegiatan karena di sini temanya ada organisasinya kemahasiswaan, saya itu kebetulan aktif organisasi kemahasiswaan itu pada saat lagi di S1. Sama ada himpunan, karena saya waktu dulu jurusannya adalah Teknik Informatika, jadi himpunan saya namanya adalah Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika atau kita singkatnya waktu itu adalah HMIF. Udah lama banget saya kebetulan udah beberapa kayaknya udah di atas belasan tahun deh saya gabung di himpunan gitu. Kalau di S2 kebetulan tidak ada himpunan mahasiswa, jadi tidak diikutkan. Jadi ya S2 ya kuliah aja gitu. Kalau S1 aja yang ada di himpunan. Oke. Menarik sekali ya Pak, kita tahu bahwa organisasi itu penting gak sih Pak kalau menurut Bapak itu dalam menjalani proses kuliah itu? Iya, kalau misalnya disebut penting atau tidak penting, mungkin kalau buat saya pribadi itu akan terasa sangat manfaatnya dengan teman-teman saya yang tidak terlalu aktif waktu itu di organisasi ya. Ya. Gitu. Jadi terlihat sekali perbedaan karakter dari secara personal dari setiap orang waktu itu. Ya, dan teman-teman saya juga yang sekarang orangnya pintar-pintar, ada beberapa teman-teman saya yang pintar gitu ya, tapi dia mungkin tidak melanjutkan karir di bidang IT atau tidak memilih tidak bekerja atau mungkin dan lain sebagainya. Jadi ada kebutuhan yang jelas yang selama ini saya rasakan sampai bisa berdiri di sini, sampai duduk di sini sama Rivaldi, didengarin sama teman-teman mahasiswa, mungkin salah satunya adalah ya ada masukan atau insight dari waktu saya zaman jadi anggota himpunan juga. Oke, sangat pengalaman yang menarik sekali sih kalau Mhm. dari saya dengar dari Pak Ricak. Tapi seringkali ya stigma sekarang itu di lingkungan mahasiswa itu merasa organisasi itu membuang waktu lah, Mmm, katakanlah lah mhm, di mhm. apa pandangan mahasiswa zaman sekarang. Nah, apa sih tanggapan Bapak mengenai pandangan ini, Pak? Tanggapan itu, stigma itu bukan zaman sekarang aja, zaman dulu juga ada. Sudah ada, dari zaman dulu juga sudah Oke. ada. Oke. Hanya saja Mhm. itu akan kembali lagi ke personalnya masing-masing. Yang jelas kalau misalnya setiap personal itu teman-teman nih ya, karena, ngapain sih capek ikutan rapat atau misal kuliah rapat, kemudian ikutan kegiatan, mungkin sampai ngabisin waktu, ngabisin uang, dirasanya seperti Mhm. itu karena mungkin belum tahu efek atau, yang akan dirasakan setelah itu selesai. Mhm. Karena, kita bisa tahu bahwa kuliah itu kan tidak selamanya di S1 gitu ya, pasti Mhm. akan selesai juga dapat gelar sarjana, tidak akan hanya 8 semester atau mungkin yang S1 8 semester gitu ya. Itu akan merasakan bagaimana pada saat, eee, kehidupan organisasi mahasiswa itu adalah merupakan sebuah kesempatan yang harus diambil. Kesempatannya gini, kalau ini dari sudut pandang saya.
Saat organisasi mahasiswa itu adalah mahasiswa yang sedang belajar berorganisasi, bagaimana dia bekerja sama, bekerja secara tim, dan membuat sebuah organisasi yang baik dan berkembang. Rasanya akan apa namanya, perbedaannya akan terasa Hmm. kalau misalnya pada saat kita sudah bekerja nih. Oke. Nanti kan mahasiswa nggak mungkin kuliah terus, pasti ada masa bekerja. Hmm. Nah, pas bekerjanya itu akan terasa sekali, Hmm. oh mana nih yang sudah punya pengalaman di organisasi, mana yang belum punya pengalaman di organisasi. Akan terasa. Salah satunya adalah misalnya katakanlah mental health lah. Kalau zaman now sebutnya Iya, mental health gitu iya, kan. Gen Z ya kali ya. Iya. Perlu ada mental health nih gitu kan. Mungkin kalau anak-anak yang zaman ya yang tidak waktu kuliahnya tidak aktif di organisasi itu dan segala macam, mungkin mental health-nya akan merasa di-pressure di dunia kerja akan terasa, "Waduh, saya butuh mental health nih. Saya nggak bisa nih kalau kerja selalu digini-giniin," gitu. Padahal kalau misal dalam dunia organisasi, waktu kuliah aktif di mahasiswanya, di dunia kerja itu hal yang biasa. Bahkan kalau misal tidak aktif di organisasi, yang dikhawatirkan adalah pas di dunia kerja malah juga menjadi apa ya, tergerus atau mungkin tidak kuat lah kalau bahasa singkatnya gitu. Salah satunya itulah, jadi manfaatnya terasa banget, kenapa, mungkin ya rasanya kenapa dulu saya bisa ikut organisasi dan sampai sekarang bisa struggle sampai dengan posisi yang sekarang. Karena saya aktif di organisasi tahun 2004 mulai aktifnya jadi pengurus dan seterusnya. Oke, yang bisa saya tangkap berarti dari organisasi itu kita membawa permanent skill atau kita sebut soft skill lah kalau di Soft dalam, skill, iya, soft skill di dalam. habit yang sudah bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya, habit. Oke, oke, oke. Nah, dari pengalaman Bapak Mmm, sebagai mungkin terutama di S1-nya ya Bapak yang melakukan apa, mhm, melakukan kegiatan organisasi. mhm, Nah, pengalaman Bapak ikut kegiatan organisasi di kampus atau menjadi pribadi yang kita sebut mhm, organisatoris itu mhm. gimana Bapak pengalamannya, Pak? Kalau organisatoris itu lebih ke gini, kalau yang saya rasakan ya Ya, secara pribadi, kita bisa memanajerial atau me-manage diri sendiri dan me-manage tim atau mengkoordinir tim atau mengkoordinir teman-teman. Karena namanya organisasi kan tidak bekerja sendiri ya. iya, Tidak bekerja sendiri, artinya banyak banyak orang yang bekerja sama di situ, ada komunikasi, bagaimana menjaga profesionalisme walaupun sama satu teman sekelas atau mungkin satu teman angkatan, kalau posisi dia adalah koordinator atau posisi dia misalnya katakanlah ketua, itu tetap harus kita hargai. oke. Walaupun misalnya katakanlah di kepanitiaan mungkin, atau misalnya di kelas kita satu kosan atau misalnya kita suka makan bareng, bercanda bareng, tapi pada saat kita bekerja atau membuat sebuah kegiatan, membuat event, kita tetap harus menghargai. Nah, itu yang mungkin agak, menjadi sebuah apa ya, salah satu poin plus, yang saya dapat lihat bahwa ada profesionalisme di situ. Karena nanti di dunia kerja juga akan sama. Iya, Karena kita kan bisa ketemu nanti bos atau pimpinan kita ternyata umurnya lebih muda daripada kita. Tapi dia pengalamannya, dia sekolahnya lebih tinggi dan seterusnya. Dan kita harus menerima itu dan kita harus apa namanya katakanlah fair dengan hal itu gitu. Itu salah satunya adalah profesionalisme yang mungkin saya bisa rasakan di manapun berada jadinya. Gitu. oke, oke, menarik. Tapi katakanlah saya berkonotasi negatif lah Hmm, tentang hmm, apa, profesionalisme. hmm, Apakah profesionalisme itu emang kita hanya bisa di organisasi aja atau sebenarnya hmm. organisasi itu ya cuman toolsnya aja gitu? Apa ada tools lain selain membangun profesionalisme selain organisasi? Sebenarnya ini, apa namanya, senyinggung sedikit. Kalau profesionalisme itu balik lagi kepada, habit ya, Iya, habit dari si orang tersebut, si person tersebut gitu kan. Kalau dia memang sudah bisa mengatur waktu dirinya sendiri tanpa ikut organisasi pun, dia bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan baik, bisa menghargai waktu orang lain, bisa menghargai, posisi orang lain tanpa ikut organisasi pun is okay. Tapi salah satu bantuan untuk dia bisa belajar bagaimana sih orang profesionalisme itu, mungkin salah satunya adalah dengan cara masuk di organisasi, oke. gitu. Oke sih, benar ya. Organisasi ini sangat penting kali ya untuk tools Mhm, membantu kita sebagai apa, pribadi yang profesional untuk menunjang kita di dunia kerja nanti atau mmm, di karir profesional ke depannya. mhm, Nah, ngomong-ngomong tentang organisasi, nah Bapak pandangan Bapak tentang organisasi saat ini tuh kayak gimana, Pak? Apakah ada perbedaan atau persamaan sama kayak yang zaman dulu yang Bapak pernah oke. alami? Oke, menarik nih pertanyaannya. Ada perbedaan, kalau dari zaman saya,
kebetulan zaman saya itu waktu zaman masih mahasiswa maksud saya, bukan zamannya saya. Waktu zaman saya masih mahasiswa S1 itu namanya aktivis itu menjadi sebuah, brand di kalangan mahasiswa itu adalah, yang apa ya, kalau sekarang mah mungkin jadi yang trennya lah. Nah, "Oh, ini nih mahasiswa aktivis nih ya," ada bahasa kayak gitu kalau dulu. Jadi itu terbentuk dari mana? Itu terbentuk dari sekumpulan mahasiswa yang berorganisasi. Nah, kalau zaman dulu orientasinya, orientasi organisasi mahasiswa itu adalah bagaimana, bisa bukan apa ya, menyalurkan aspirasi masyarakat atau aspirasi rakyat ke pemerintah yang mungkin dinilai kurang baik atau menyampaikan kritik dari masyarakat itu biasanya dulu masyarakat itu melalui mahasiswa. Mungkin zaman dulu mungkin pernah dengar atau beberapa teman-teman di angkatannya IPLD mungkin ada yang belum lahir atau sudah lahir ya. Zaman dulu mah sering demo mahasiswa gitu kan, entah kenaikan BBM dan seterusnya. Itu yang demo adalah mahasiswa, menyampaikan aspirasi masyarakat, keluh kesah dan seterusnya. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang, kalau saya lihat secara sekilas, secara umumnya lebih banyak ke kayaknya bikin IO. Bikin Berorganizer. ya, Iya. jadi lebih ke arah IO atau bikin kegiatan yang di mana kegiatannya mungkin, apa namanya, ya tidak semua merta untuk apa namanya, menyalurkan aspirasi masyarakat juga masih ada, tapi mayoritas kayaknya lebih banyak ke event organizer. Misalnya bikin, event bazar, bikin pameran teknologi, bikin misalnya katakanlah event yang mungkin di mana masyarakat itu lebih tertarik dengan dunia keilmuan yang akan dipaparkan atau misalnya yang mau disampaikan di mahasiswa itu. Jadi lebih banyak IO sih kalau zaman sekarang kalau saya lihat. Oke. Ngomong-ngomong tentang IO ya, event Mhm, organizer di mhm, mahasiswa. Katakanlah kita sebagai mahasiswa menjadi IO di acara tersebut. mhm, Nah, banyak stigma orang atau mahasiswa lah mhm, katakanlah, mhm, kita tuh sebagai pekerja sukarelawan dan mhm, saya, pernah baca salah satu mhm, artikel ya, mhm, yang ngomongnya tuh, salah satu dosen di Universitas Brawijaya, mhm. ada pergeseran, tren gitu di kalangan Iya, mahasiswa yaitu iya. mahasiswa tuh nggak suka lah organisasi, udah terkesannya old school lah kalau kita katakan old Oke, school. oke, oke. Dia lebih memilih internship gitu, magang. Iya, Nah, iya, iya. kan itu karena kan kerjaannya nggak sukarela, maksudnya kadang dibayar, adapun Iya, harusnya sih dalam peraturan pemerintah sih itu dibayar ya, iya, iya. tapi itu dalam implementasi tidak tahu. Mmm. Nah, tanggapan Bapak tentang pergeseran tren ini tuh gimana sih Pak Mmm. tanggapannya? Ya, kalau kalau itu kan kayak 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 kalau saya mungkin kayak kayak alam yang bergerak gitu ya. Iya, Karena kita tidak bisa membendung informasi, globalisasi informasi tidak bisa kita bendung gitu. iya, Jadi mungkin bisa jadi, artinya tren zaman anak sekarang itu, ya organisasi old school atau mungkin dikatakan itu jadul, kemudian lebih banyak senang ke internship, it's okay, no problem. Karena bagaimanapun juga rasanya sama. Di internship pun, itu posisinya adalah organisasi juga sebenarnya, iya, hanya betul. profit. Iya, Ya, profitable, iya betul. kalau misalnya di organisasi mahasiswa atau di dalam di kampus, itu yang non profit. Sifatnya adalah sama-sama tempat media belajar. Hanya media belajar yang mungkin kalau di sana dengan, apa namanya, situasi yang berbeda, kalau internship mungkin mungkin agak sedikit kalau saya bisa bahasanya mungkin lebih sedikit kejam ya, kalau misalnya nggak punya skill, you out gitu kan, kalau di internship. Betul. Tapi kalau misalnya di dalam dunia kampus, internal kampus mungkin lu nggak punya skill, yuk kita bareng-bareng kita belajar. Nah itu mungkin adalah satu keuntungannya kenapa, ya mungkin perbandingan yang salah satu perbandingan adalah kalau di internship misalnya organisasi internal, itu bisa dijadikan media belajar sebenarnya gitu. Oke, 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 siap, siap, menarik. Oke, pertanyaan mungkin saya kasih tanggapan kali ya. Mhm, mhm. Itu tergantung lagi di passion mahasiswanya nggak sih? Itu lebih Betul, ke bisa, pengen bisa, bisa. ya Mhm, lebih ke mana mau ke mana. Nah, tapi dalam Bapak bisa ngelihat gak sih sebagai dosen yang dulunya aktif ya dalam mhm, mhm, organisasi, mhm, bagaimana gitu pandangan Bapak orang yang organisasinya nggak tertarik lah ke organisasi old mhm, school mhm, mhm. ataupun mereka apakah dia kehilangan chance yang berharga gitu di masa kuliahnya karena tidak mengikuti organisasi? Kalau saya mungkin lebih ngelihatnya gini, dia apa ya, mungkin tidak, apa ya, bahasa kasar bukan gimana sih nyebutnya, jadi ini kan, mahasiswa itu hadir atau berkuliah di sini itu kan harusnya mendapatkan hak yang banyak, entah itu kuliah, entah mendapatkan ilmu dan segala macam, salah satunya adalah hak untuk berorganisasi.
Nah, kalau misalnya si mahasiswa tersebut misalnya, "Ah, apa sih, nggak usah ikutan organisasi deh," Hmm. itu dia berarti melepas haknya. Nah, jadi apa yang harusnya dia dapat, ya dia lepas gitu saja gitu, dan itu salah satu menurut saya adalah, rugi jadinya gitu kan. Kalau misalnya mahasiswa, "Lu udah bayar nih di kampus, Iya. kok nggak ngambil hak lu?" Nah, secara penuh Ah, gitu. iya Itu iya. secara ekonomi mungkin akan ke sana. Tapi secara, immaterialnya, tadi secara material seperti itu, immaterialnya adalah, ya tadi, eee, sebuah organisasi itu bukan hanya untuk mendapatkan ilmu organisasi, tapi adalah sebuah kekeluargaan yang mungkin harus kita cari. Karena keluarga bukan hanya di rumah, di luar juga kita perlu keluarga atau misalnya teman untuk, saling membantu dan saling pada saat kita perlu ya, gitu, bukan kayak gitu. Nah, mungkin dengan kita bekerja sama dengan tim atau bekerja sama dengan teman-teman satu saat, kita juga bisa nanti setelah lulus juga mungkin bisa saling membantu juga gitu. Nah, mungkin kekeluargaan itu yang tidak dirasakan si mahasiswa tersebut gitu, kalau misalnya tidak ikutan. Oke, kalau saya lihat tadi ada banyak, kehilangan ya dari segi material ataupun imaterial ya menurut Betul Bapak. betul. Tapi ada lagi nih Pak, kan itu kan kegiatan mungkin kegiatan organisasi itu banyak ya. Mhm mhm. Nah, mahasiswa tuh terkadang ya yang masih maba lah, katakanlah Iya maba, iya iya. ini terbebani kan kaget dengan tugas yang begitu banyak Oke, dan iya. itu ada tekanan mungkin kita diwajibkan Mhm organisasi mhm atau enggak, mhm tergantung dari mhm kampusnya, mhm sehingga ragu untuk aktif di organisasi. mhm Nah, bagaimana cara Bapak atau Bapak menyarankan atau kasih advice itu kepada Oke, adik-adik mahasiswa gitu? ya ya ya. Mungkin kalau kata saya mah satu kata sih untuk menghadapi itu semua, hadapi hadapi. Karena bagaimanapun juga anak misalnya nanti maba mau join, "Aduh saya takut nih masuk organisasi, takut gagal, takut di-pressure, takut misalnya dan segala macam," gitu ya. Ya itu pasti akan terlewati. Karena tempatnya, kampus ini adalah tempatnya belajar. Baik itu belajar secara akademik ataupun non akademik. Karena non akademik itu salah satunya organisasi. Tempatnya belajar, artinya tempatnya orang gagal. Kalau Betul. tempatnya orang berhasil, itu nggak di kampus, tapi di dunia kerja. Nah, artinya kalau misalnya dikatakan nanti, pada saat nanti maba, "Aduh pengen ikut organisasi tapi takut nih, takut gagal." Ya memang tempatnya gagal, gitu kan. Iya. Kalau misalnya, dan gimana ya solusinya, "Pak, saya nggak mau gagal." Kenapa? Dan gagal itu akan dianggap sebuah kewajaran, karena baru bergabung, karena baru belajar. Nah, karena misalnya baru bergabung dan baru belajar, pasti akan ada pendampingan, akan ada arahan dan Ada mentornya. seterusnya, ada mentornya, ada tempat konsultasi. Itu akan menjadi, satu wadah yang mungkin, bisa membangkitkan atau menggali lagi potensi dari si mahasiswa baru ini, gitu. Jadi sebenarnya nggak usah takut sih, gagal mah itu wajar kok, nggak akan ngerugiin, banyak hal lah, gitu. Saya mention dari kata gagal, itu Mmm, wah saya sangat suka, itu saya apa, jadikan proses hidup saya gitu. Kalau belajar itu gak apa-apa gagal juga, karena itu namanya belajar kan ya, Pak, ya. betul betul. Ya, dan saya suka juga ada ya quote yang mungkin saya juga dulu pernah dipampang di LinkedIn saya, Mhm. kita tuh gagal nggak apa-apa dan karena itu bagian dari proses, bener nggak, Pak? Betul betul Nah, itu proses dan kita tuh harus percaya pada proses, tapi prosesnya itu dengan progres, betul tidak, Pak? betul. Jangan hanya proses yang muter-muter di situ saja. Betul, asal ada progres ya, Pak, ya. Harus ada progresnya. Walaupun kita walaupun kenaikannya sebesar 0,01% selama harinya, tapi Iya. kita setelah konstan gitu, itu akan lebih bagus dibanding kita memuncak di awal-awal dan merosot di akhir atau gimana Pak menurut Bapak? Kalau menurut saya ya tadi yang saya sudah disampaikan sama Ya, review lu juga bagus juga. Jadi artinya walaupun kita kalau kita ngelihat ya, ngelihat gunung tuh kan bagus banget gitu ya dari kejauhan nih kita ngomongin puncak gunung, "Oh ya, kayaknya saya bisa deh, apa namanya, sampai ke puncak gunung." Ngelihatnya kan kayak seperti garis biasa, tapi kalau misalnya kita mendekati gunung tersebut, itu kan banyak jalur rintangan. Maksud saya gini, bagusnya gimana Pak kalau misalnya mau mau gas di depan terus merosot atau mungkin, step by step. Kalau saya lebih cenderung step by step. Dengan tadi, saya setuju bareng sama Rifki Aldi, nikmatin prosesnya. Karena setiap proses tersebut kita akan mengetahui, apa yang sedang kita kerjakan dan kita akan mendapatkan insight baru dan pengalaman baru apa yang sedang kita kerjakan. Jadi, kegagalan itu hal yang wajar dan nikmatin tadi prosesnya dengan step by step atau ya per 0,1% atau per sentimeter atau per inch dan seterusnya. Yang penting jangan ambil jalan instan.
Kalau ngambil jalan instan kita tidak tahu prosesnya seperti apa. Tuh. Kita tidak istilahnya tidak tahu prosesnya apa yang terjadi, tiba-tiba produknya jadi atau misalnya sesuatu yang kita harapkan itu selesai. Nah, itu malah jadi bumerang nanti ke depannya buat kita. Nah, itu bisa jadikan reminder lah bagi para Iya, mahasiswa, betul. jangan mau instan. Jangan Kita mau garis instan. bawahi, instan dalam hal kekayaan, karir ataupun hal lainnya kita tuh harus step by step. Gak bisa instan. Kalau mau instan mungkin bikin mie aja kali ya di rumah. Nah, Eh, dan sedikit berbalik namain. Kalau instan, apapun yang instan pasti jatuhnya juga instan. Betul. Apapun yang naiknya instan, jatuhnya juga instan. Banyak banget nih kalau misalnya kita lihat di sosial media gitu kan, banyak banget tuh yang trending topik jadi artis nih dia. Habis beberapa saat kemudian dia langsung hilang. Tidak dikenal sama orang. Beda kalau misalnya artis atau misalnya kata public figure yang memang dia merintis karir dari bawah. Nah, dia naik di bahasanya figurnya atau misalnya masa terkenalnya itu jangka waktu yang lama. Betul. Itu juga kejadian dan pengalaman. Banyak Ada pengalaman. di Indonesia itu. Jangan instan-instan lah. Jangan instan. Kita harus percaya proses tapi juga jangan lupa progres ya, kawan-kawan. Betul. Oke, kita sekarang masuk ke bagian kedua dari Podpel kali ini. Nah, saya ingin menambahkan lagi Kak dari pertanyaan yang tadi ya, kita kembangin lagi Pak. Menurut Bapak nih, apakah benar bahwa pengalaman organisasi itu bisa memberikan dampak? Kan kita sebagai mahasiswa gak mau dong tentu dari ikut organisasi gak ada dampaknya apa-apa. Nah, menurut Bapak bener gak sih organisasi bisa memberikan dampak? Baik itu dampaknya bisa positif atau negatif, apa gitu Pak? Bebas. Bisa ditunjukkan oleh Bapak. Ini berdasarkan pengalaman pribadi aja kali ya. Berdasarkan pengalaman pribadi bahwa kalau misalnya dari kita udah biasa berorganisasi, karena setiap organisasi pasti punya aturan, punya rule, punya hierarki gitu kan, dan seterusnya. Nanti di dunia kerja juga akan mengalami hal yang sama. Nah, kalau misalnya kita tidak terbiasa di dunia organisasi sebelumnya, pada saat masuk dunia kerja biasanya akan kaget. Oh, kok ternyata aturan ini harus ada ya? Atau misalnya kenapa pimpinan kita ngasih kebijakan kayak gini ya? Kenapa ribet banget sih pimpinan kita atau bos kita? Nah, itu salah satunya adalah fungsi organisasi. Kenapa sih mau melakukan ini aja harus ada dokumennya? Kenapa harus ada dokumentasi dan sebagainya? Itu ribet kalau di kita pikirnya. Tapi kalau orang yang biasa organisasi itu adalah hal yang biasa gitu. Jadi salah satunya adalah kita jadi mulai terbiasa dalam dunia kerja sebenarnya. Kalau misalnya kita sudah aktif di organisasi, lebih ke sana sih. Oke, aktif organisasi kita bisa lebih siap menghadapi dunia kerja berarti ya Pak. Atau kalau kata ini mah di pesawat mah kita nggak jadi jet lag lah. Ya, jadi jet lag, bener. Betul ya. Oke, tapi banyak Pak yang berpendapat organisasi itu ini kita nggak menyeret seorang atau oknum ya, berpendapat bahwa organisasi itu penting hanya orang yang mungkin katakanlah ya, ini tanda kutip aja kali ya, tidak pandai secara akademis. Nah, pendapat Bapak ini apa nih? Soalnya di Gen Z ini sangat banyak banget pendapat ini, baik itu di X, di Instagram, itu sangat-sangat banyak. Gini, kalau saya tanggapin, organisasi sama akademis memang itu kan jadi seperti dunia mungkin ya, ini sudut pandang saya personal saja, kalau misalnya dikoreksi juga silakan. Akademis sama organisasi itu adalah dunia yang berbeda. Dunia berbeda itu gimana? Secara psikologisnya mahasiswa, pada saat dunia akademis itu kita menerima ilmu. Jadi dari dosen, materi dan segala macam. Kalau pas organisasi kita mengimplementasikan ilmu. Yang satu inputan, yang satu kita output. Nah, yang jadi tadi pertanyaan adalah kebanyakan Pak yang organisator itu tidak bagus di akademiknya gitu. Tanda kutipnya kayak gitu, kebanyakan kayak gitu. Padahal tidak. Bahkan banyak sekali saya tidak punya data, tapi yang jelas banyak datanya adalah banyak kok yang IPK-nya pintar atau IPK-nya tinggi di organisasi juga aktif. Banyak sekali. Bahkan kalau misalnya dia pintar dan aktif di organisasi, itu biasanya ide kreatifnya lebih keluar. Betul. Nah, jadi yang mungkin kalau misalnya saya jadi itu stigma yang salah sih kalau menurut saya. Itu mau buat orang-orang yang nggak siap aja sebenarnya. Orang-orang yang nggak siap memanajerial waktu, mana saat belajar, mana saat organisator. Jadi memang harus dilakukan dua-duanya, walaupun tidak bisa
seimbang 100% ya, atau 50-50 tidak bisa, mungkin ada yang 60-40, is okay, tapi yang jelas tidak boleh ada yang ditinggalkan, semua harus jalan. Itu, jadi tidak adalah stigma, "Oh, kalau saya jago di organisator, saya nanti ketinggalan akademik." Enggak ada kayak gitu. Itu mah hanya orang-orang yang ingin menggiring opini kali ya, Iya, opini itu para apalagi mah. buat maba sih ya, ini lebih gampang terpengaruh soalnya kalau mau Betul maba gini kan betul. sama cutting-cutting-nya ataupun sama orang yang udah Dari lama di eksternal lah iya, ada terutama gitu, eksternal betul kayak gitu kan betul. ya, bener ya. Dan balik lagi gitu kalau kita ingin menyeimbangkan gitu kita harus punya time management. Nah, Betul. untuk time management ini mungkin kalau dari saya pribadi ya, Mmm, tools-nya banyak ya. mmm, Ada bisa kita pakai ada yang namanya Notion sekarang tuh buat anak betul. agensi itu udah Udah banyak pada lah, udah pada ada tahu sih harusnya. iya harus pada tahu ya, Mmm, mungkin ada yang belum tahu Pak, ya oke. mungkin. Kalau Nah, belum tahu berarti mainnya kurang jauh kan? masih sekitaran taman ini apa itu, Situ taman bulan. itu bulat, lari-lari aja, Strava-nya jangan lupa dinyalain, biar update dulu di Iya. Story, oke, kita lanjut kali ya, dalam ini Pak, ini kan pandangan keliru menurut Bapak ya tadi ya. Mmm, Nah, dalam dunia kerja ini ya Pak, apakah benar perusahaan bisa melihat gitu, orang yang mempunyai pengalaman di bidang organisasi sebelumnya dengan yang mhm. belum, dan apa kelebihan di mata perusahaan ataupun HRD lah katakanlah Oke dalam oke. apa, rekrutmen seleksi dalam penerimaan karyawan. Oke oke. Mungkin ini dari sudut sama, pokoknya saya ini karena saya juga belum pernah jadi HRD, Ya, saya juga belum pernah bagaimana menerima karyawan. Cuman kalau misalnya, secara CV atau misalnya dari LinkedIn atau mungkin dari profil teh yang dia ajukan mhm, di lamar pekerjaan, mhm, di mana misalnya salah satu pelamar itu hanya menampilkan ijazah dan transkrip saja, ya, satu lagi ada ijazah, transkrip, dan sertifikat-sertifikat kegiatan nih misalnya gitu kan. Mungkin akan kenapa kemungkinan besar, apa namanya, kemungkinan besar, peluang terbesar yang diterima adalah yang udah ikut organisasi atau kegiatan-kegiatan dari organisasi yang sebelumnya. Kenapa seperti itu? Karena dari situ pasti akan dinilai adalah komunikasinya. Komunikasinya, oh ini orang sudah banyak bekerja nih di beberapa event atau sudah melakukan kegiatan A, B, C, dan seterusnya. Berarti dia harusnya komunikasinya bagus dong. mhm, Nah, itu yang jadi catatan atau mungkin yang jadi insight dari si HRD tersebut dibandingkan dengan orang yang melamar ijazah dan transkrip saja. Oh, IPK-nya tinggi nih. Tapi apakah bisa nggak dia komunikasi dengan orang lain? Takutnya hanya IPK tinggi, kemudian tidak bisa berkomunikasi, itu juga akan kerepotan. Kerepotannya apa? Karena biasanya perusahaan kan punya tim, mhm. pasti harus berkomunikasi dalam rapat, dalam instruksi di lapangan dan seterusnya. Itu mungkin ya yang kalau saya lihat mah peluangnya lebih besar kalau yang banyak Iya, saya kegiatan. setuju juga karena saya kebetulan pernah ya, saya cerita sedikit lah, pernah ngobrol sama salah satu HRD di perusahaan, terutama perusahaan yang saya kenal gitu ya, di sini. Itu pengalaman organisasi itu bisa menyeimbangkan dari segi teknisnya maupun non teknisnya dalam pekerjaan. Betul Itu betul ya, betul betul menyeimbangkan, betul membalancekan lah. Jadi betul tidak langsung apa, jomplang banget dari betul dua skill ini. betul betul. Betul betul. Oke, kalau pengen saya pengen agak keluar dikit nih dari Mmm. topik ini pekerjaan. Saya pengen mention lagi tadi tentang old school. Nah, Old school, oke oke oke. old school. Nah, banyak ya ini stigma, wah Heeh. banyak banget ini di X terutama karena saya main main X ya. Mmm. Tuh ini main di X, banyak banget stigma ya, yang katakanlah organisasi sekarang tuh old school, Mhm. ketinggalan zaman banget lah. Mmm. Maksudnya masih kayak apa, meneruskan tradisi yang mungkin Mmm, katakanlah betul. gimana ya, Oke oke. belum nggak relevan lah Iya. sama sekarang. Nah, ada saran Bapak nggak sih untuk apa, organisasi-organisasi saat ini tuh untuk lebih, mengadaptasi Iya pada mungkin kita bisa sebut society 5.0, kita menuju ya, menuju iya iya. yang dikenalkan oleh Jepang. Nah, menurut Bapak ada nggak sih saran untuk Ini, sempat terlintas beberapa tahun ke belakang gitu ya, melihat, habit mahasiswa itu di sini organisasinya, ini kayaknya nggak beda jauh sama zaman saya waktu kuliah. Nah, itu saya sempat terlintas gitu, gimana ya bagusnya? Jadi kalau kalau mungkin ini bisa diteruskan ke generasi nanti para teman-teman di HMT RPL gitu ya, mungkin ada satu dikemas lah, bahasanya mungkin dikemas satu metode, mekanisme dalam misalnya perekrutan atau misalnya penyajian dari wajah HMT-RPL itu, ya tadi, old school, misalnya mau digeser jangan terlalu old school deh, sedikit modern misalnya gitu ya, atau misalnya kekinian.
Mungkin lebih ke bagaimana membuat wajah HMTRPL itu adalah orang-orang yang eksklusif, Oke. bukan orang-orang yang dipaksa untuk ikut organisasi. Bagaimana HMTRPL itu bisa jadi sebuah wadah, oh join di HMTRPL itu fun loh, menyenangkan loh. Nah mungkin itu untuk generasi selanjutnya ya, mungkin bisa dipertimbangkan, bisa dikemas. Jadi walaupun itu hanya fun, kemudian itu menyenangkan, tapi soul dari organisasi, ranah tujuan dari organisasi tetap harus terjadi atau harus dapat gitu, harus dapat. Kayak misalnya katakanlah, mahasiswa di organisasi ngapain sih gitu kan? Oh dia harus belajar komunikasi, harus belajar kerjasama dan segala, belajar tanggung jawab terhadap profesi atau terhadap tugas yang diberikan. Nah itu harus dapat semua gitu. Walaupun dengan cara mungkin yang tidak berbeda dengan yang old school tadi, bahasa tanda kutip old school tadi, mungkin berbeda entah itu cara yang fun dan segala macam. Mungkin itu bisa dijadikan sebuah masukan ke depannya gitu. Jadi lebih ke karena stigmanya tadi old school, School. iya Iya. terlalu lama. School. Ini gaya lama nih gitu kan. Jadi mungkin banyak akhirnya muncul opini-opini bahwa lah nggak usah ikut organisasi deh. Akhirnya kan kayak gitu kan. Ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman gitu. Padahal secara value-nya sangat bagus gitu kan. Cuman mungkin kemasannya, wajahnya, nah itu yang mungkin perlu diperbaiki lah. Iya, pengemasannya gitu Iya, ya. Benar, iya, betul. iya. Kita mungkin harus katakanlah organisasi juga kita harus perlu skill adaptability yang kuat Yes, betul, betul. dalam menghadapi tantangan zaman. Wah, sangat menarik sekali nih ya. Ini terbantahkan mungkin yang old school gini harusnya Enggak, bisa kok kita rubah. iya, pengurus organisasi ataupun estafet ke apa? Pengurusan berikutnya bisa Iya, tuh betul. diubah. Harusnya bisa. Yang istilah old school itu lah, ganti lah. Mungkin kita nggak jadi kardus nanti. Iya. Oke, mungkin kita lanjut ya ke sesi Q&A sekarang Oh, yang ada dengan Q&A ya. Baik, baik. ini ada kita masuk ke sesi Q&A, kami telah mengumpulkan ya Pak Hmm. pertanyaan dari IG story HMTRPLPI. Oke. Pertanyaan pertama datang dari bentar ya Pak ya. Dari @kompunova.su. Waduh, ini perusahaan apa ini? Perusahaan teknologi kah? Teknologi. Nah, ini wah menarik banget nih. Apa perbedaan utama nih kata Kompunova ya? Apa perbedaan utama antara seorang dengan pengalaman organisasi dan seorang tanpa pengalaman organisasi dalam konteks dunia kerja? Sebenarnya ini udah Tadi gitu Mas ya. Iya, tapi gak apa lah Pak, mention lagi Pak. Ya, jadi balik lagi kalau misalnya ada orang yang udah pengalaman organisasi sama yang belum organisasi dan bekerja, biasanya yang punya pengalaman organisasi itu komunikasinya lebih baik, cara bekerja samanya juga lebih baik. Karena dari komunikasi yang baik biasanya akan punya teman yang banyak. Saat punya teman yang banyak, tentunya akan bekerjanya juga akan lebih maksimal. Bekerja samanya juga jadi lebih maksimal gitu. Tidak individual, tidak dan punya pikiran terbuka. Punya pikiran terbuka. Kalau punya pikiran terbuka biasanya akan diterima jadi orang banyak dan biasanya mungkin potensi untuk naik karirnya lebih cepat daripada orang yang tidak punya pengalaman. Karena dia harus penyesuaian lagi komunikasi dengan orang, harus bagaimana bekerja sama dengan orang. Itu sih perbedaan yang paling dasar ya kalau menurut saya. Ya, itu sangat penting. Kita harus beropen minded lah kalau kata istilah zaman Gen Z, Betul. dan kita juga perlu growth mindset gitu kalau katanya berkembang. Dari Iya. organisasi kita harus berkembang, tidak hanya stagnan di situ-situ aja. Kalau stagnan level situ aja ya main game Flappy Bird aja. Oke, kita lanjut ke siapa ini? @haidarfatah15. Wih, ini Min mau bertanya bagaimana sistem kontrol dan evaluasi kinerja dalam organisasi perusahaan. Wah, ini udah konteksnya perusahaan ya. Besar. Sistem controlling evaluasi dalam perusahaan. Evaluasi kinerja KPI kali ya. KPI. Iya, lihat dari KPI-nya kali ya. Kayaknya harusnya Rahman ikutan ngomong di sini harusnya nih. Udah di perusahaan tuh ya, udah pengalaman ya. Baik, yang jelas harus ada dulu standar operasional atau misalnya standar operasi yang harus kalau biasanya pada umumnya ini saya cerita global saja. Jadi setiap perusahaan itu pasti punya standar yang harus dipenuhi setiap karyawan. Nah, dari standar tersebut nanti ada namanya standar itu kan ada kayak kalau di kuliah mah dinyatakan lulus mata kuliah itu kalau misalnya misalnya katakan UAS-nya nilainya berapa, UTS-nya nilai berapa, kehadiran berapa persen dan seterusnya. Nah, sama di perusahaan juga atau industri juga punya seperti itu. Nah, nanti di setiap standar tersebut nanti akan dicek dengan
kinerja atau hasil pekerjaan dari setiap orang tersebut dalam setiap harinya. Nah, apakah memenuhi standar atau tidak? Kalau tidak memenuhi standar, sejauh apa tidak memenuhi standarnya? Kalau sudah memenuhi standar, apakah cukup ataukah malah lebih baik dari standar? Nah, itu dilakukan biasanya per periode tertentu, entah setiap bulan misalnya, entah setiap 6 bulan atau setahun sekali maksimal. Itu dilakukan kayak gitu. Iya. Jadi ada target dulu yang ditentukan, baru bagaimana si para personil itu untuk mencapai target tersebut untuk dinilai. Iya, oke. Karena ini kan dalam konteks perusahaan ya, perusahaan tuh beda-beda kan ya Pak, Betul, dalam betul. standarnya itu ada yang Umumnya mungkin standar perusahaan A itu segini, yang B betul. segini. Nah, itu Iya, kita harus menyesuaikan lagi dan kita harus membuat kayak kinerja kita iya, tuh iya, iya. baik lah sesuai standar perusahaan yang sudah distandarkan. Rada geser ya pertanyaannya sebenarnya. Dari Iya. luar dari konteks ya. Iya, betul. Tapi nggak apa-apa lah, nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Mau langsung ini kayaknya kerja di perusahaan. Langsung punya perusahaan kayaknya. Iya sih harusnya. Ini Langsung mau bikin perusahaan founder kayaknya. kayaknya, Kayak mau founder. jadi founder itu kayaknya. Siap, founder ini startup. Nah, ini kayaknya mau ngalahin Goto kayaknya. Atau mau ngalahin apa ini? Google. Aduh. Oke, lanjut. Ini ada dari apa ini? Susah banget. F.RYHKNSJ. Waduh, susah banget ini nama atau Anak zaman sekarang. kode ya. Morse ini ya. Ini pertanyaannya, seberapa ngaruh sih kita belajar organisasi untuk dunia kerja? Wah, oke, kita Pak mention lagi Pak. Ini Pak, pertanyaan ini Pak dari Jawa. Seberapa pengaruh? Balik lagi sih, seberapa aktif kamu di dunia organisasi? Itu sih sebenarnya balik lagi ke personalnya. Kalau misalnya kita aktif, kalau kan tadi pertanyaannya seberapa pengaruh sih hidup di organisasi dengan dunia kerja? Ya seberapa aktif kamu aktif di organisasi tersebut gitu kan. Kalau misalnya semakin aktif, tentunya akan semakin banyak masukan, akan semakin banyak ilmu, semakin banyak pengalaman yang nanti bisa diterapkan atau bisa dirasakan pada saat dunia kerja. Tapi kalau di organisasi hanya numpang absen doang atau hanya numpang nama, ya mungkin merasa organisasi nggak berguna di dunia kerja. Itu aja. Jadi balik lagi, seberapa aktif kamu di dunia organisasinya tersebut. Simpelnya gitu saja. Belajar sebaik-baiknya belajar itu dari pengalaman sih, kalau dari ada quote-nya gitu ya, pengalaman. Sebagaimana pengalaman Iya, besar di iya. organisasi ya ngaruh banget itu, Pengaruh Bang. banget, Iya, pengaruh banget. itu. Oke, siap. Kita lanjut pertanyaan. Ini ada Namanya nama aneh lagi nih kayaknya. enggak, nih namanya saya kenal tapi kayak bapak saya ini namanya ya. Irmana Rinaldi. Oh, oke. Mau tanya Min, cara mencerahkan ke orang yang menganggap enteng organisasi gimana? Wah, mencerahkan Pak ini Pak. Mencerahkan kayaknya pakai skincare gak sih Pak ini? Kayaknya kalau mencerahkan sebelumnya auranya maghrib kayaknya. Iya, kayaknya maghrib. Waduh, Kurang cerah waduh, kayaknya. aura maghrib kayaknya. Aduh. Tapi ini di fotonya juga auranya maghrib nih ya kayaknya. Aduh, enggak. Bercanda ya, bercanda. Oke, gimana Pak tuh Pak? Mencerahkan. Jadi gini, kalau balik lagi tadi ke review tadi udah mention juga bahwa banyak stigma bahwa organisasi nggak penting dan segala macam. Mungkin untuk mencerahkan orang-orang yang seperti itu kali Iya, ya maksudnya. itu. Jadi kalau menurut saya adalah kita sebagai pelaku organisasi harus menunjukkan dulu bahwa kita tuh bagus loh. Jadi kita menunjukkan bahwa kita tuh bisa loh organisasi dan akademis berjalan dengan baik. Kita tunjukkan dulu kita. Kalau misalnya kita sudah bisa menunjukkan diri kita bahwa kita bisa, baru kita bisa mencerahkan orang lain. Nah, jadi seberapa penting organisasi tersebut dan segala macam, ya tunjukin dulu bahwa saya bisa loh aktif di organisasi dan saya punya pengalaman yang baik. Terbuktinya mana? Di akademik juga saya baik. Di akademik juga saya bagus. Nah, buktikan dulu sama diri kita, baru kita bisa mencerahkan menjadi inspirasi orang lain. Setuju banget. Ini bisa dibuktikan kalau kalian mungkin ingat ya, hukum 3 Newton. Aksi sama dengan reaksi. Betul sekali. Itu. Jika aksinya besar, maka reaksinya juga akan feedbacknya juga semakin besar. Itu. Jangan Ini pengen sambil minum. aksinya dikit tapi Sambil boleh minum. Pak, silakan dinikmati saja Pak. Aksinya dikit, reaksinya pengen gede. Aduh, ini orang mau ngapain sih? Gak sesuai hukum Newton ah. Gak belajar fisika ya kayaknya. Oke, lanjut nih. Ada yang dari PP-nya Nobita _ Din. Nah, oke, Gitu. siap, ini kayaknya orang India Pak ini. Orang Lakson kayaknya. Aduh. Ini ya pertanyaannya, benefit ikut organisasi buat di dunia kerja satunya apa sih Min? Wah, ini mah sebenarnya udah ya tadi Itu di mention utama ya. Pak. Tapi Banyak, ya apa lah Pak, biar pertanyaannya dari Yang jelas
banyak pengalaman yang bisa dirasakan, kemudian banyak pengalaman yang bisa diterapkan juga dalam dunia kerja, kemudian juga membiasakan habit kita ke dunia baru. Karena dunia organisasi di kampus rasanya akan berbeda dengan dunia organisasi di perusahaan atau di industri gitu. Yang jelas tapi apa benefitnya adalah ya kita tidak akan kaget, kita tidak akan apa namanya tidak canggung lagi lah, Tidak kultur shock lah di situ ya. Yuk. Siap. Oke, terjawab ya dari ini pertanyaan dari underscore Dindin. Wah, ini ada pertanyaan dari underscore Nur Fadli. Wah, Cahaya Fadli. Apa sih ini katanya nih, kata Nur Fadli nih yang PP-nya gini, Pak. PP-nya gini ya. Dia Oke, jempol. sama pendukung ini, Pak. Enggak, bukan politik ya, maaf ya. Oke, skip. Apa sih common challenge yang dihadapi organisasi dunia kerja, tantangan umum, Pak, yang dihadapi organisasi di dunia kerja? Tantangan umum organisasi di dunia kerja atau gimana? Nih, apa sih tantangan umum yang dihadapi organisasi di dunia kerja? Organisasinya atau pelaku organisasinya? Mungkin kayaknya ini saya juga belum terlalu lengkap ya. Mungkin kalau pemahaman saya kali ya, di dunia kerja kan ada organisasi lagi. Nah, apa sih tantangan umum lah maksudnya ada departemen lah. Paham. Oke. Apa itu yang common challenge yang dihadapi organisasi di dunia kerja? Mungkin kayak gitu, Pak, kalau penangkapan saya. Kayaknya ya, ini kalau sekilas saja. Komitmen sama komunikasi. Karena kalau misalnya manajerial, kemudian prosedur dan segala macam itu bisa dibentuk, tapi kalau misalnya komitmen kan akan balik lagi ke personalnya si pelaku organisasi gitu. Sama komunikasi itu jadi merupakan personal. Karena kalau organisasinya besar atau walaupun organisasi kecil tapi tanpa komunikasi yang baik, ya nggak akan jalan juga organisasinya gitu. Oke. Mungkin salah satu, ada lagi nih satu nih. Boleh. Satu pertanyaan terakhir, ini mah kayaknya asik nih dari @kritikus_organisasi. Wih, ngeri Siap. Ampun. Waduh, ini mah kayaknya anti banget sama organisasi nih. Pak Ricak, bagaimana cara Kok Pak Ricak kok tahu nama saya? Wah, tahu nih kayaknya udah langsung bisa punya ilmu kedua kayaknya nih. Bagaimana cara mengatasi konflik internal dalam organisasi yang bisa merusak hubungan personal? Waduh, dalam. Boleh. Ya. Gini deh. Ini agak lumayan ini sih kayaknya agak nyerempet ya. Karena konflik internal itu kan penyebabnya macam-macam. Konflik internal itu penyebabnya macam-macam. Tidak bisa jadi hal yang sepele jadi besar, atau mungkin hal yang secara prinsipal gitu ya, atau secara prinsip hidup yang membedakan antara mereka menjadi berkonflik dan seterusnya. Cuman yang jelas gini, namanya organisasi itu kan hidupnya sementara. Organisasi itu ada masanya. Jadi misalnya katakanlah, saya jadi pengurus nih, pengurus biasanya berapa tahun. Saya jadi anggota nih, anggota juga kan. Jadi akan terus berkembang gitu. Nah, artinya gini, kalau misalnya jadi konflik internal tersebut gitu ya, sebenarnya harus dibicarakan dan itu harus didiskusikan, dan tidak boleh sebenarnya dalam organisasi itu konflik itu tidak boleh, karena bagaimanapun juga harus ada yang ya harus satu visi. Kalau misalnya di dalam organisasi beda prinsip, jadi organisasi tidak jadi satu visi, ya tidak akan maju organisasinya gitu. Nah, bagaimana mengatasinya? Mungkin salah satu yang paling sederhana dari saya adalah diobrolin gitu lah. Yang konflik itu diobrolin, kemudian diambil jalan tengah. Di mana jalan tengah itu adalah untuk memenangkan siapa? Bukan memenangkan salah satu pihak, tapi harus memenangkan si organisasinya. Nah, di mana di kesepakatan tersebut kalau sudah menemukan organisasinya, sudah sepakat, maka yang tidak dimenangkan maka harus secara profesional balik lagi harus mengikuti atau manutlah bahasa saya terhadap kesepakatan tersebut. Oke, menarik banget. Ini Bapak Ricak nih mention effective communication itu perlu. Sebagai antar individu tuh effective communication itu sangat-sangat perlu, dan kita juga perlu menurunkan ego ya. Iya benar. Karena dalam satu organisasi itu kita harus egonya diturunin. Organisasi ini milik bersama, bukan milik seorang. Jadi kita harus sama-sama menurunkan ego. Setuju. Oke.
kita masuk Pak ke closing Pak. Oh, Sudah di ujung gitu. Sudah di podcast ujung. kali Aduh, ini. nggak kerasa Iya, aduh, terima kasih Pak atas waktunya yang wawasan dan pengalaman Bapak yang telah dibagikan sangat menginspirasi sekali. Terima. Dan terima kasih juga kepada sobat HMTRPL yang sudah mendengarkan podcast ataupun podpel kali ini. Jangan lupa untuk terus ikuti episode-episode berikutnya dengan topik-topik menarik. Sampai jumpa dan semangat. Terima kasih Oke, Pak. terima kasih. Terima kasih udah diundang.